Shalom semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini senang banget kita bisa ketemu lagi, khususnya kita akan sama-sama belajar mengenai disiplin rohani, di mana kita terus bertumbuh dalam segala hal. Kita udah belajar bagaimana kita harus disiplin dalam bermeditasi, kita disiplin dalam berdoa, dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita disiplin dalam berpuasa. Itu sebabnya saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa, untuk kita sama-sama mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengajari kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk terus kami belajar mengenal Tuhan, supaya endingnya, terakhirnya kami menjadi seperti Yesus, to be like Jesus. Dan hari ini kami mendalami mengenai puasa dan disiplin puasa. Itu sebabnya bukakan hati dan pikiran kami supaya boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya akan memberikan tema adalah disiplin puasa. Apakah puasa merupakan suatu perintah atau tidak? Nah, kerap kali orang akan nanya kepada kita, kamu kan orang Kristen, kok kamu puasa? Buat apa sih puasa? Mau diet ya? Enak gak sih puasa? Aduh, ngapain puasa sih, nyiksa-nyiksa diri? Nah, kerap kali ada perkataan seperti yang masuk pada kita. Atau mungkin sesama orang Kristen bilang kayak gini, ngapain sih puasa? Ada masalah lu puasa, kayak gitu. Dan akhirnya kita tidak mau atau tidak melakukan puasa itu sendiri. Nah, bicara mengenai puasa, memang ada banyak pemahaman. Ada yang bilang itu perintah, ada itu yang bilang tidak. Tetapi Thomas Cartwright, dia adalah seorang Puritan yang mempelopori lahir Presbyterian, mengatakan bahwa penting sekali untuk berpuasa. Dia mendorong supaya orang percaya berpuasa untuk apa? Memurnikan hidupnya. Jadi memang kita akan lihat nanti tidak memang dalam perintah, tetapi puasa itu sangat penting. Secara singkat saya mau kasih tahu arti puasa apa sih ya. Minggu-minggu lalu, berapa hari yang lalu kita udah belajar. Dalam bahasa Ibrani, puasa berasal dari kata shum, som, inan nafso, yang artinya atau secara harafiah merendahkan diri dengan berpuasa. Bapak Ibu bisa lihat dalam imamat begitu banyak dalam bilangan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, puasa berasal dari kata nestuo, nestia, nestis, yang artinya tidak makan. Jadi gini, kalau kita kelaparan tuh kagak ada uang, termasuk puasa tuh kalau kita nggak makan. Karena puasa pada dasarnya kagak makan, tidak makan. Saya kagak makan udah kayak orang Betawi banget ya saya bahasanya, tidak makan. Nah, tetapi nanti kita akan lebih dalam lagi, apakah hanya bicara tidak makan nasi atau tidak minum. Nah, itu memang pengertian puasa, tapi kita mau lebih dalam lagi. Itu sebabnya pahami ini, bahwa puasa adalah salah satu, garis bawahi kata salah satu. Kita udah belajar meditasi, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan puasa adalah salah satu disiplin diri untuk apa? Pertumbuhan kerohanian seorang Kristen. Dan ingat, puasa bukanlah suatu hal yang baru dalam perkristenan. Gak usah kaget, gak usah bilang, aduh orang Kristen puasa padahal pinginnya jadi orang Kristen gak puasa. Jangan. Itu bukan hal yang baru. Daniel puasa. Maksudnya Daniel. Esther puasa, Yesus Kristus puasa. Jemaat mula-mula berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu dekat sekali dengan kekristenan. Itu sebabnya ada dua ajaran Kristus yang mengajarkan mengenai puasa ini. Yang pertama adalah khotbah Yesus di bukit. Dalam Matius 6 ayat 16-18, Yesus membahas mengenai puasa yang digunakan dengan pembahasan memberi dan berdoa sebagai sesuatu yang melekat dengan kekristenan. Maksudnya gini, puasa itu nempel tuh sama bicara doa dan bicara memberi. Coba saya tanya sama kita semuanya, kalau udah ngomongin memberi, pasti kan melakukan kan? Doa, pasti, masa orang Kristen tidak berdoa. Nah, ada puasa loh di dalamnya. Jadi puasa gak kalah penting tuh dengan namanya doa dan memberi. Good sih memberi, tapi jangan lupa untuk kita sama-sama berpuasa. Dalam Matius 6 ayat 16-18 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram. Jangan cebentut bilang, aduh puasa nih, muka dipucet-pucetin gitu, bibir dikering-keringin. Jangan, kata Tuhan. Apa? Karena itu dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Soleh.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-17. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan apa? Cuci mukamu. Supaya jangan dilihat oleh banyak orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Dari sini kita mendapat kenyataan bahwa Yesus memberikan arahan terkait puasa. Dulu memang puasa penting bagi orang-orang Yahudi, sama seperti namanya memberi, sadakoh dalam bahasa Arabnya. Jadi memberi itu penting bagi orang Yahudi. Makanya Yesus pernah bilang kayak gini, jika kehidupan agamamu tidak lebih penting atau tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, maka engkau tidak pantas. Nah, bicara kehidupan agama apa? Bicara memberi. Gitu. Jadi orang Yahudi itu kalau bicara memberi, top lah. Khususnya memberi dalam perpuluhan. Nah, kita nggak boleh kalah dalam memberi, tetapi bukan cuma memberi, ada di dalamnya puasa. Nah, orang-orang Yahudi puasa yang munafik, biar rohani gitu kan. Tapi kita bukan munafik, tapi kita memang ingin supaya semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan, Kristus tidak pernah bermaksud untuk menolak maupun meremehkan puasa. Maksudnya ialah memulihkan cara berpuasa dengan semestinya. Yang Yesus inginkan adalah memulihkan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada perintah langsung untuk kita berpuasa, marilah saya ajak untuk kita berpuasa dan disiplinlah di dalamnya. Jangan dikit-dikit mana perintah Tuhannya. Woi, saya mau bilang, Yesus pernah suruh nggak supaya tidur pakai AC sama pakai selimut? Kagak pernah kan? Coba kalian tidur pakai selimut, tidur pakai AC. Nggak boleh dong, kan Yesus nggak suruh. Coba. Yesus pernah suruh nggak tuh? Yang namanya pakai jaket gitu kan, jaket champion. Waduh, saya ngomong merek ya. Jaket apa tuh? Levi's ya, bukan Levi's, Levi's ya. Nggak ada tuh Yesus suruh, tapi kita pakai keren ya kan, udah kayak Dilan gitu ya, dilanda banjir kali ya. Kita pakai gitu kan, padahal Yesus nggak suruh. Yesus nggak pernah ngomong kok makan nasi pakai bakwan, tapi kita lakukan kan. Padahal nasi itu karbohidrat, bakwan karbohidrat, semua digabungin sama Indomie. Nah lu, itu sebabnya ambil yang baik esensinya, bukan hanya karena perintah, tetapi karena kasih. Ajaran kedua bicara mengenai pertanyaan murid-murid Yohanes kepada Yesus. Matius 9 ayat 14-17 memberikan penjelasan yang konkret akan kapan seorang berpuasa. Hal ini berangkat dari pertanyaan murid-murid Yohanes kepada Yesus. Dia bilang kayak gini, sus, maksudnya Yesus gitu kan. Kok murid-murid kamu gak puasa? Bukankah orang Farisi berpuasa? Kami pun berpuasa, kok murid kamu gak puasa? Tapi ayat yang ke-15 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai itu adalah bicara Yesus Kristus. Dan waktu itu Yesus Kristus bersama dengan mereka. Sukacita yang besar bersama-sama dengan Yesus, face to face. Temu dengan muka. Fisik. Nah, Yesus bilang, berpesta. Bukan puasa tapi nanti. Yaitu apa? Ketika dia naik ke sorga. Dan ketika kita menunggu kedatangannya, disitulah kita berpuasa. Dan kapan waktunya? Right now, sekarang. Sebabnya selama ini yang kita belum pernah puasa, yuk kita ambil waktu untuk berpuasa. Itu sebabnya Arthur Wallis mengatakan, oleh sebab itu kita terdorong untuk menghubungkan hari-hari ketidakberadaannya, garis bawah itu, dengan periode zaman ini, dari saat ia naik kepada Bapa sampai akan kembali ke surga. Itu pentingnya. Itu sebabnya penting dicatat untuk kita diundang. Ini dia. Kalau diundang itu kan luar biasa ya. Apalagi yang mengundang Yesus. Kan mantul tuh. Kita diundang pejabat aja luar biasa. Nah, ini Yesus mengundang kita. Untuk apa? Untuk menikmati berkat yang Dia curahkan melalui disiplin berpuasa. Dan puasa bukan bicara mengenai legalistik. Makanya Yesus tidak memerintahkan. Ini yang dikatakan oleh Richard Foster. Yesus tidak memerintahkan kita untuk berpuasa, tetapi jelaslah, garis bawahi kata jelaslah. Ia meneruskan berdasarkan prinsip bahwa anak-anak kerajaan Allah akan berpuasa, yaitu bagi orang yang rindu. Wow, kata rindu sangat kuat di tempat ini. Untuk hidup dan bergaul lebih akrab dengan Allah. Puasa adalah kerinduan kita untuk lebih lagi bergaul, lebih dekat lagi dengan Allah. Itu sebabnya yuk kita puasa, yuk kita disiplin dalam berpuasa.
What the purpose? Apa tujuannya kita berpuasa? John Calvin memberikan 3 hal akan tujuan berpuasa. Yang pertama, puasa adalah untuk menundukkan tubuh kita. Daging kita nih, yang sukanya belanja-belanja, dikit-dikit shopping, dikit-dikit boba-boba, ya dikit-dikit ya itu makanan gitu kan, sehingga badannya melebar ke kanan dan ke kiri menggenapi firman Tuhan. Nah, puasa supaya ditahan tuh dagingnya. Yang kedua, ini bicara apa? Bicara mengenai persiapan untuk doa dan perenungan yang lebih baik. Makanya puasa itu selalu nempel dengan namanya doa. Makanya dibilang doa puasa, bukan puasa doa. Itu balik, salah, nggak boleh. Dan yang ketiga, ini bicara mengenai ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Pertobatan dari dalam hidup kita. Ketika kita mau membuka hati kita, membiarkan Yesus menjamah hati kita, mengubah, change my life, your life, semua hidup kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Richard Foster mengatakan, ayo, jangan hanya mau menikmati anugerah murahan. Aduh, keras banget ini. Tapi saya perlu ngomong ini. Jangan cuma nikmati anugerah murahan. Terima Yesus sudah, tapi tidak mau menyangkal diri. Nah, ini dia penting untuk kita menyangkal diri, memikul salib melalui puasa. Biasanya kita makan, kita tahan makan kita. Ayo, saya ajak kita berpuasa. Kita ajak sungguh-sungguh berpuasa, bukan karena kewajiban atau perintah, tapi karena keinginan, kesadaran bahwa aku ingin bergaul dan dekat kepada Tuhan. Selamat berpuasa, selamat disiplin berpuasa. Disiplin dalam berpuasa dengan mengetahui untuk apa kita berpuasa. Pertama, tentunya supaya kita semakin bergaul dengan Tuhan. Tapi berpuasa juga bisa menjadi latihan, garis bawahi kata latihan ibadah kita. Dan tentunya keinginan kita untuk terus disiplin dalam hal rohani di dalamnya adalah puasa. Itu sebabnya puasa bukan bicara mengekang. Puasa bukan bicara mengikat diri kita, no. Tapi justru puasa bicara apa? Membebaskan kita. Saya tutup sharing-sharing ini dengan analogi daripada para atlet. Saya suka banget atlet bulu tangkis yaitu Marcus dan Kevin. Wow, mereka luar biasa. Tapi tahukah, ketika mereka tampil hebat, dapat juara All England, juara dunia, itu berangkat daripada disiplin dia lakukan. Dia latihan sehari 12 jam, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh tidur kemalaman, nggak boleh begadang, nggak boleh nonton drakor mungkin kayak gitu ya, yang membuat tidur kemalaman. Tapi dia disiplin terus dan akhirnya ketika dia tampil dalam pertandingan, dia mendapat medali, dapat juara. Sama dengan puasa, mendisiplin kita sehingga ketika kita tampil dalam suatu pertandingan, kita bisa cakap memenangkan. Itu sebabnya selamat puasa dan selamat disiplin puasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ajari kami hari ini untuk mengerti memang puasa bukan perintah, tapi kami mau berpuasa untuk kami lebih lagi bergaul dekat dengan Engkau. Dan itu membuat kami juga semakin baik dan kami menjadi orang yang menang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.